Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang tutorial yang kemarin yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama atau tutorial pertama. Kemarin kita sudah belajar tentang move tool dan juga layer, mulai dari apa pengertian layer, terus cara kegunaannya. Sekarang kita akan membahas tentang tool selanjutnya. Di sini ada beberapa tool. Kita akan belajar tentang seleksi tool yang digunakan di Adobe Photoshop. Ada beberapa tipe tool atau tipe-tipe tool untuk menyeleksi objek. Yang pertama ada rectangle merge tool, ada ellipse merge tool, dan single row sama single column. Yang ini jarang digunakan karena kalau rectangle merge tool itu untuk menyeleksi objek berbentuk persegi, sedangkan kalau ellipse merge tool ya bentuknya ellipse. Yang perlu diketahui, kemarin sudah saya jelaskan tentang setiap tool itu pasti ada option di top barnya. Kalau kita memilih tool seleksi pasti keluar opsi di atas sini. Nah, ada new selection, nanti membuat seleksi baru. Terus ada add to selection, menambah seleksian. Yang ketiga ada subtract from selection, yaitu mengurangi seleksi. Yang ini interest with selection, jadi menggabungkan dua seleksi. Nah, jarang sekali orang tahu tentang ini top bar dari beberapa tipe ini, makanya saya akan menyontohkan. Contoh ini saya pakai merge tool yang berbentuk persegi. Nah, saya punya seleksian berbentuk lingkaran. Saya praktekkan dengan add selection, berarti menambah seleksi. Nah, jadi seleksian yang lingkaran tadi ditambah dengan seleksian yang persegi. Kalau yang subtract ini tadi mengurangi seleksi, jadi mana yang dikurangi seleksinya, nah, itu yang kepilih dari pilihan kita, itu yang akan dikurangi. Nah, itu pengertian dari tambahan bar option dari bar seleksi ini. Nah, tool seleksi itu apa aja? Ada yang kedua yaitu lasso tool, ada polygonal lasso tool sama magnetic lasso tool. Ini juga sama pengertiannya untuk menyeleksi objek. Kalau lasso tool ini untuk menyeleksi tidak peraturan. Ini saya akan mau add selection. Nah, jadi menambah seleksi yang tidak peraturan. Kalau polygonal ini seleksi yang berbentuk tegak lurus atau garis. Nah, ini kita tambah add selection. Nah, kalau dikurangi, nah, ini mengurangi seleksi. Yang ketiga ada magnetic lasso tool. Ini apa? Ini untuk menyeleksi secara otomatis, tapi dengan menyeleksi warna. Jadi alurnya atau
jalannya itu sesuai warna. Saya contohkan di sini. Nah, sebelum itu cara menghilangkan seleksi yaitu CTRL D. Kalau mau zoom in bisa pakai tool kaca pembesar ini atau pakai CTRL plus untuk zoom in. Kalau zoom out pakai CTRL min. Nah, ini saya contohkan, ini akan ada tumpukan layar. Nah, magnetik ini dia akan mencari atau secara otomatis sesuai dengan warna seleksiannya. Tentu kalau warnanya hampir-hampir mirip, dia otomatis tidak akan bisa bagus. Tentu ada kekurangan tersendiri walaupun ini tool seleksi otomatis. Cara untuk kembali ke titik sebelumnya itu CTRL Z kalau pakai apa namanya CC 2023 atau pakai delete. So keyboard delete atau tekan delete, dia akan kembali satu titik sebelumnya. Tapi magnetik ini bisa diklik kiri atau klik kiri, diklik kiri sekali dia akan menambahkan satu titik. Kalau nggak diklik kiri dia akan otomatis menyeleksi sendiri. Ini adalah tool seleksi yang kedua dan ada tipe-tipe seleksinya juga. Yang ketiga itu pakai ini juga tool seleksian yaitu object selection tool, terus ada quick selection tool sama magic wand tool. Sebelum itu saya akan coba mencari foto dulu buat praktek ini. Ini pakai foto terus saja. Saya masukkan sini. Ini berupa foto. Saya kita praktekkan dengan menggunakan object wand tool. Nah, tool ini merupakan tool terbaru dari Adobe CC, tapi sudah ada sejak Adobe CC 2021 kalau nggak salah. Ini menyeleksi secara otomatis, dia sesuai dengan objek orang atau gampangnya secara otomatis. Dengan klik kiri perseginya tepatkan di bentuk orangnya. Kalau kita lepas klik kiri, dia akan memproses untuk menyeleksi otomatis orangnya. Nah, ini sudah jadi. Dia otomatis menyeleksi orangnya, tapi tetap dia memiliki kekurangan, yaitu kalau seperti rambut ini, telinga ini, kalau warnanya sama backgroundnya hampir mirip, dia akan menyeleksinya nggak serapi kalau pakai tool yang manual. Nanti saya tunjukkan pakai tool manual. Yang kedua dari tipe ini quick selection. Jadi bentuknya seperti brush. Ya, intinya sama kayak brush penggunanya. Cuma ini menyeleksi. Dan di sini ada plus, min, ini new selection sama kegunaannya. Tapi tetap lagi kalau warna backgroundnya sama orangnya itu sama, itu akan susah menyeleksinya. Nah, terus ini ada lagi yang terakhir magic wand tool. Ini sama aja otomatis sesuai, tapi dia memilih sesuai warna kandidat warnanya. Jadi tool seperti itu mudah digunakan untuk warna yang solid biasanya. Kalau dibuat objek seperti foto itu kebanyakan orang pakai manual.
Nah, sudah. Mungkin tiga tool ini tuh kegunaannya sama, dalam arti untuk menyeleksi objek, tapi dengan teknik yang berbeda. Untuk mungkin teknik yang paling sering digunakan atau lebih mudah itu bisa pakai magnetic lasso tool. Kalau yang otomatis pakai object selection tool. Nah, sekarang ada juga menu-menu di sini itu untuk menyeleksi objek secara otomatis, yaitu cari di select ini, cari yang namanya subject. Ini dia akan otomatis hampir sama dengan tool object tadi. Kalau kita klik pilih subjeknya tadi, dia akan otomatis memilih subjek atau objek secara otomatis. Nah, dilihat hasilnya itu hampir sama kayak magic wand tool, kayak object selection tool. Nah, itu mungkin beberapa opsi untuk menyeleksi atau tool selection di Adobe Photoshop. Mungkin ini sekian tutorial dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang menyeleksi secara manual menggunakan pen tool. Jadi jangan sampai terlewat, karena kebanyakan percetakan atau foto, atau kalau kita ingin membuat desain tentang digital imaging itu pasti semua pakai pen tool, karena hasilnya akan lebih rapi dan lebih bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.